lagi dengan saya Indah Novianti dengan NIM 2105113313. Jom saksikan sekarang video berikut ini ya. Hubungan setting dengan peristiwa film Surat Kecil untuk Tuhan. Waktu dan suasana jadi peristiwa-peristiwa yang diceritakan disebut latar cerita atau setting. Latar merupakan salah satu unsur intrinsik dalam cerita yang merupakan unsur pembangun dari dalam cerita itu sendiri. Kehadiran latar cerita sangat penting dan diperlakukan sebab latar membantu pembaca memahami isi cerita. Pengertian latar cerita dikutip dari buku Pengkajian Prosa Fiksi karya Adri Wicaksono. Latar adalah bagian cerita atau landasan tumpu yang mengacu pada masalah, tempat, dan waktu terjadinya peristiwa, serta lingkungan sosial yang digambarkan untuk menghidupkan peristiwa. Tema yang tergambar dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan ini adalah perjuangan seorang remaja dalam melawan penyakit kanker, akan tetapi memiliki semangat untuk hidup yang hebat. Setting atau latar tempat. Penggambaran latar tempat dalam novel ini adalah di kota Jakarta, lebih tepatnya di kawasan Green Garden Jakarta menuju ke pedagang kaki lima. Latar waktu dalam novel ini adalah pagi, siang, dan malam hari. Suasana kejadian, kesedihan, membahagiakan, dan mengharukan. Alur atau plot. Dari kutipan novel mempunyai alur yang bersifat maju. Jalinan cerita disusun berdasarkan urutan waktu yang berjalan ke depan, bukan berbalik ke masa lalu atau lampau. 1. Tahap perkenalan konflik. Tahap perkenalan ini dapat kita simak dari Hai sobat, kenalkan namaku Gita Sesa Wanda Cantika. Terlalu panjang ya? Oke, supaya gampang, sebut saja namaku Keke. Itu merupakan bentuk dari perkenalan konflik. Yang kedua, tahap pemunculan konflik. Tahap pemunculan konflik ini dapat kita simak. Setelah kakakku sembuh, sepertinya ada yang aneh ketika aku terbangun di pagi hari. Aku merasa mataku terasa perih. Aku segera melihat cermin di lemari kamar. Astaga, mataku merah. Apa yang akan aku takutkan benar-benar terjadi. Aku tertular penyakit mata dari kakakku. Ini merupakan tahap permunculannya konflik. 3. Tahap peningkatan konflik ini dapat disimak. Saat bola voli melayang di depanku, Fada berteriak kepadaku untuk mengoper bola padanya. Namun kepalaku merasa sedikit pusing sehingga akhirnya aku gagal. 4. Tahap puncak. Pada tahap ini dapat kita simak. Aku hanya melihat ayah masih sempat bercanda denganku meski aku tahu kami sendiri bingung dengan permintaan Prof. Aku duduk di kursi yang ada di depan ruangan. Surya yang ada di dalam tidak terdengar sehingga keadaan menjadi sunyi. Tahap penyelesaian konflik. Dalam tahap penyelesaian ini kita dapat menyimak dalam penyembuhan melalui tahap kemoterapi. Percakapan ayah dengan Prof Muklif. Prof, adakah cara lain untuk putri saya? Karena dia adalah putri saya satu-satunya